Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Novrianti Gou. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Nah, baik, untuk pertanyaan pertamanya yaitu, seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, muncullah kebijakan pemerintah mengeluarkan aturan tentang penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut pendapat Anda, mengapa ada aturan tentang penerapan manajemen berbasis sekolah? Hubungkan dengan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi, sebelumnya manajemen berbasis sekolah ini merupakan aturan ataupun keputusan pemerintah atau nasional yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sebelumnya manajemen berbasis sekolah ini adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Nah, kemudian KTSP itu sendiri atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, biasa juga disebut sebagai kurikulum 2006, adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Nah, adanya peraturan manajemen berbasis sekolah ketika dihubungkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini tentunya sangat sinkron ya, di mana untuk manajemen berbasis sekolah ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah itu sendiri. Jadi untuk peraturan itu diserahkan kepada sekolahnya atau sekolah yang menganut tentang manajemen berbasis sekolah. Kemudian untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan sudah kita ketahui bersama, di mana untuk pembelajaran atau pendidikan operasionalnya itu dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, di mana untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan ini mengambil dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, tetapi disesuaikan lagi dengan keadaan daerah maupun keadaan sekolah itu sendiri. Jadi seperti sudah kita ketahui, di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan ini bersifat desentralistik, di mana untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sendiri dikembangkan kemudian diputuskan sesuai dengan daerah ataupun sekolah yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Nah, baik, untuk pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua yaitu tentang pilar manajemen berbasis sekolah. Jadi di sini ada 3 pilar tentang manajemen berbasis sekolah, di mana yang pertama yaitu pilar manajemen. Jadi untuk pilar manajemen ini sendiri meningkatkan manajemen sekolah yang transparan, kemudian efektif, kemudian partisipatif dan juga demokratis. Jadi untuk sekolah yang lebih transparan itu contohnya adalah ketika pengambilan keputusan atau ada permasalahan tentang pembiayaan dana yang berkaitan dengan dana ataupun uang itu, guru-guru ataupun kepala sekolah dari sekolah yang sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah ini harus bersifat transparan, di mana segala kegiatan tindakan yang akan diambil keputusannya oleh sekolah itu harus diketahui oleh seluruh elemen-elemen dari sekolah itu, baik itu kepala sekolahnya, kemudian staf, guru-guru yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian harus partisipatif, di mana untuk seluruh kegiatan ataupun seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh sekolah itu harus partisipatif, di mana partisipasi dari guru-guru ataupun murid itu sangat perlu, di mana di dalam pilar manajemen ini. Kemudian yang kedua yaitu di dalam pembelajaran. Nah, untuk pilar selanjutnya di sini adalah di dalam pembelajaran, di mana untuk pembelajaran di sini dituntut harus efektif, kreatif, aktif, di mana lebih dikhususkan kepada seorang pengajar, guru, dan juga siswa itu sendiri, di mana di dalam kelas itu harus pembelajarannya itu aktif,
Nah, siapa sih pemeran utama dari aktifnya pembelajaran? Yaitu guru, di mana seorang guru atau pengajar harus membangkitkan rasa partisipasi dari anak-anak sekalian untuk mampu ataupun senang dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi aktif dan juga tentunya sangat menyenangkan. Kemudian pilar yang ketiga yaitu tentang peran serta masyarakat, di mana untuk peran serta masyarakat di sini ketersediaan lahan sangat diperlukan untuk pendidikan atau lembaga yang ingin mendirikan sekolah yang swasta. Di sini peran serta masyarakat sangat diperlukan. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang manajemen berbasis sekolah, yaitu menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi manajemen berbasis sekolah? Jadi, faktor-faktor yang menghambat untuk penerapan manajemen berbasis sekolah ini tentunya datang dari faktor-faktor ataupun elemen-elemen dari dalam sekolah itu sendiri, baik itu gurunya, kemudian siswanya, kemudian sarana prasarananya juga. Dimana kalau untuk gurunya itu sendiri, guru itu harus bersifat demokratis atau demokrasi, dimana harus memberikan pembelajaran yang efektif terhadap siswa-siswanya. Kemudian kalau untuk peserta didik ataupun siswanya itu sendiri, di mana guru itu harus memahami di dalam satu kelas itu terdapat sekian banyak atau sekian orang siswa. Nah, di dalam kelas itu tentunya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Disitulah peran serta pendidik atau guru harus mengetahui lebih intens lagi tentang kemajuan atau perkembangan perkembangan dari siswa-siswa dan juga kemampuan-kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa itu sendiri, sehingga dalam dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini akan sangat baik ketika semua baik itu dari peserta didik ataupun gurunya ikut berpartisipasi demi tercapainya suatu tujuan dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Jadi untuk faktor-faktor penghambatnya itu sering sekali datang dari guru itu sendiri, kemudian peserta didik, apalagi untuk sarana dan juga prasarana, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa manajemen berbasis sekolah ini adalah suatu peraturan yang sudah dikembalikan kepada sekolah itu sendiri ataupun dijalankan oleh sekolah itu sendiri. Otomatis ketika sekolah itu menjalankan peraturan sesuai dengan kemampuan dari pendidikan sekolahnya itu sendiri, otomatis sarana dan juga prasarana dari sekolah itu harus mendukung, dimana ketika kita melakukan kegiatan yang mendorong demi memajukan sekolah itu harus membutuhkan sarana dan juga prasarananya. Seperti itu untuk memajukan manajemen berbasis sekolah atau memajukan sekolah itu. Jadi tidak lain dan tidak bukan tujuan dari manajemen berbasis sekolah jika dihubungkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, baik disangkutkan dengan pilar-pilar dari manajemen berbasis sekolah, kemudian disangkutkan lagi dengan faktor-faktor apa saja sih yang menghambat tentang majunya manajemen berbasis sekolah. Apabila semuanya terintegrasi, termanage dengan baik, maka tujuan sekolah itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk maju, kemudian untuk unggul di antara sekolah-sekolah yang lain. Baik, itulah pandangan saya tentang sangkutan dari manajemen berbasis sekolah jika dihubungkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian ada 3 pilar tentang manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang menghambat manajemen berbasis sekolah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan juga kesalahan atau kekurangan itu datang dari pribadi saya sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.